Tasbih Cinta Akhir Tahun karya Fatma. Matahari siang itu tidak menyapa. Langit dengan jubahnya yang kelabu seakan ikut berduka. Beberapa detik kemudian, atap bumi yang tak terhingga ukurannya itu menangis terisak. Hingga antero bumi basah kuyup. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan bersyukur akan anugerah itu. Dan sebagainya lagi berduka menyambutnya. Namun, apa mau dikata semua karenanya? Tidak ada yang dapat menghentikan kejadian itu. Rinai hujan yang jatuh mengantarkan lamunanku pada sosok seorang pria yang berwatak tinggi, hitam manis, dan berpostur ideal. Dari badannya itu bisa dikatakan, pria ini termasuk dambaan beberapa wanita. Terbukti dari telepon genggamnya, banyak yang masuk dari beberapa wanita. Entah hanya untuk say hi, menanyakan kabar, dan sebagainya. Namun keberuntungan menghampiriku. Ketika itu saya termasuk wanita yang mampu menaklukkan hatinya. Saya sempat menjalani hubungan dengannya hingga usia pacaran kami menginjak 4 bulan. Hari-hari kami lalui bersama, canda tawa, hingga duka pun kami lakukan bersama. Tak berapa lama, telepon genggamku berbunyi. Hatiku tiba-tiba berbunga melihat nama yang tertera di dalamnya, menunjukkan angin segar menghampiriku. Selamat siang sayang, kata itu selalu terdengar di telingaku setiap hari. Siang juga sayangku, jawabku. Siang buat kami adalah pengganti pagi, karena pacarku kali ini sangat istimewa. Dia sangat berbeda dari pria lain yang pernah dekat denganku. Kebiasaannya itu sangat unik. Dia baru bangun ketika jarum jam menunjukkan angka 12. Bagaimana tidak? Dia baru bisa memejamkan mata ketika azan subuh berkumandang. Hari ini ngapain aja dan mau kemana? Tanyanya lagi. Hari ini aku sibuk di kampus, setelah itu mau kerja. Timpalku atas pertanyaannya. Ingat, jaga kesehatan, jangan lupa makan, tenaga jangan terlalu diforsir, katanya sebelum mengakhiri pembicaraan. Iya, kamu juga ya sayang, jaga kesehatan. Kata itu selalu terucap dari bibir kami ketika menutup pembicaraan sebagai bentuk perhatian. Tiba di kantor, jejaring sosial Facebook selalu menemani waktu luangku. Hai Van, sapa seorang teman dari kejauhan. Kami dipertemukan lewat dunia maya. Hai juga, bagaimana kabarmu? Jawabku sekaligus tanya balik. Alhamdulillah kabarku baik. Bagaimana hubunganmu dengan Mail? Tanyanya lagi. Hubunganku dengan Mail baik. Emangnya kenapa? Tanyaku penasaran. Gak apa-apa kok, cuma nanya aja. Semoga langgeng ya, katanya sambil menjawab pertanyaanku. Amin, semoga langgeng, jawabku menimpali sambil mengirimin emotikon senyum. Mia adalah salah satu temanku yang baik, sedikitnya tahu tentang aku dan juga Mail. Kami bersama-sama selama 2 bulan di lokasi KKN. Mia dan Mail bersama-sama dari jurusan pendidikan luar sekolah, sedangkan saya dari jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Cintaku dengan Mail pun bersemi di lokasi KKN. Kebiasaan baik hingga terburukku, semua sudah diketahui oleh Mail. Tidak ada lagi yang tertutupi.
Semuanya terungkap blak-blakan mulai dari bangun tidur sampai mata tertutup kembali dia ketahui. Semua aktivitas siang malamku sudah terjelaskan dengan baik. Satu hal yang sangat mendukung terjalinnya hubungan kami, yaitu jabatan. Mail sebagai kordes dan saya sebagai sekretaris kordes. Jabatan itulah yang kemudian selalu membuat kami bersama. Tanpa kami rasakan, cinta itu bersemi dari kebersamaan yang kami lakukan setiap harinya. Kan, kordes sama sekretaris itu selalu bersama, sehingga merangkap menjadi sekretaris pribadi. Cinta itu kenangan yang tak dapat tergantikan dengan cerita apapun. Brak! Lamunanku terbuat buyar mendengar suara bingkai foto yang jatuh tepat di hadapanku. Sial! Buat kaget saja. Padahal lagi asik-asiknya ngelamunin masa-masa indah ketika di lokasi KKN. Gurangku dalam hati. Halo, lagi di mana dan ngapain sayang? Suara ku dengar tapi tak berwujud. Lagi di rumah sayang, lagi istirahat. Soalnya badanku tidak bersahabat. Jenguk ya sayang. Jawabku dengan nada yang lemas berharap dia datang seketika itu. Tunggu sebentar, aku baru bangun. Aku mau mandi dulu ya sayang, tambahnya. Telepon genggam itu pun kemudian ku kembalikan di atas guling berwarna hijau. Dengan setia dari tadi aku menunggunya. Setelah tak lagi ku dengar suara dari seberang sana. Tak lama menunggu, ketukan terdengar dari luar pintu. Hatiku berseri sambil berteriak, "Tunggu!" Ku poles wajahku dengan cepat di depan cermin, berharap dia akan berseri juga melihatku. Ku buka pintu yang menyuruhnya masuk. Wajahku seketika itu berubah pucat. Ketika aku melihat wajahnya juga pucat. "Ada apa sayang?" Tanyaku dengan heran. Dia tidak langsung menjawab pertanyaanku. Dia hanya terdiam membisu. Ku mencoba mendekat, merangkulnya, mengusap kepalanya, dan kusandarkan kepalaku di pundaknya. Kembali ku bertanya, "Ada apa sayang?" Aku heran, karena tak seperti biasanya dia seperti itu. Kupaksa untuk meninggalkannya dan beranjak ke jendela sambil melihat keluar rumah. Semalam aku kembali bermimpi didatangin oleh kakek. Pesan yang disampaikannya bahwa aku harus lebih dekat dengan Tuhan. Dan jika aku mau kembali ke jalan yang benar, maka aku harus meninggalkanmu, katanya. Dari sekian banyak kata yang dia ungkapkan, hanya deretan kata itu yang terekam dengan baik hingga tak bisa terhapus dari pikiranku. Seketika itu, air mataku tumpah mendengar cerita dari mimpinya itu. Karena sudah 2 kali berturut-turut dia bermimpi seperti itu. Aku tak bisa menerima semua itu. Berpisah dengannya sangat menyakitkan. Hatiku tersayat hingga nafas terasa sesak. Aku tak sanggup menghadapi semuanya. Aku berlari ke kamar mandi dan dia pun mengikutiku. Kulampiaskan semua di dalam kamar mandi. Aku benar-benar tidak sanggup. Rasa sayangku ke dia sungguh sangat dalam. Bahkan kedua keluarga kami sudah sangat merestui. Hati kecilku berharap mengambil keputusan itu tetap bersamaku. Dan memperbaiki semua kesalahan yang kemarin yang telah dilakukan secara bersama-sama. Nyatanya, dia mengambil keputusan untuk berpisah. Padahal tidak ada masalah apa-apa yang terjadi. Aku sangat sulit menerima semua itu. Kejadian itu tepat tanggal 30 Desember. Tak ada petir dan tak ada apa-apa. Seketika itu hujan deras turun. Kedua kelopak mataku.
Walaupun sangat sulit untuk kuterima, tapi aku harus kuat. Semua telah digariskan oleh Tuhan. Mungkin berpisah dengannya adalah jalan terbaik untuk mendekati diriku dan dirinya kepada Tuhan. Dan setiap akhir sujudku selalu kupanjatkan kepada Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Sakit hatiku memang, tapi mau bagaimana lagi? Pada saat itu, jauh aku berjanji untuk tak lagi menjalani cinta dengan pria lain.